Ada hukum rimba dalam bursa saham yang perlu teman-teman ketahui. Ketika suatu saham itu masuk dalam fase hype, harga saham itu bisa naik tanpa fundamental. Tetapi ketika hype tersebut hilang, biasanya harga saham akan kembali ke fundamental aslinya. Itulah kenapa dalam saya memilih saham, saya akan memilih berdasarkan acuan di fundamental maupun kinerja perusahaan. Karena di situ biasanya lebih memberikan ketenangan dibandingkan hanya berdasarkan hype semata. Nah, di video kali ini kita akan membahas boncosnya saham-saham digital ketika kita para holder saham-saham bank digital ini tidak keluar saat hype hilang. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, silahkan teman-teman download ebook watchlist kami ya, karena kami sudah memperbarui watchlist kami, di mana kami keluarkan saham Sido, karena saham Sido ini sudah naik ya, harganya sempat menyentuh di atas 900, di mana itu adalah target harga wajar kita. Nah, maka kita ganti Sido dengan saham baru yang masih under value. Kalian bisa download ebook watchlist ini secara gratis di link di dalam deskripsi di video ini atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Oke, boncosnya saham bank digital. Yang pertama, saham Bank Neocommerce atau saham dengan kode emiten BBYB, yang dimana BBYB ini posisi tahun 2021 akhir kemarin harganya masih di level 2.735, dan awal tahun 2023 saat video ini diambil harga sahamnya sudah menyentuh level 630, di mana kalau kita hitung dari harga tertingginya sampai sekarang sudah turun 76,7%. Bahkan harga sekarang masih menunjukkan valuasi yang masih mahal ya, PBV 3,4 kali dengan PI rasio minus 9 kali. Kita lihat sepintas kinerja BBYB terbaru ya, yaitu masih berdasarkan laporan keuangan kuartal 3 2022, di mana kalau kita lihat secara pendapatan bunga maupun pendapatan bunga bersih atau laba brutonya sebenarnya naik signifikan ya. Dari 450 miliar menjadi 1,4 triliun rupiah pendapatan bunga di Q3 2022 kemarin. Di sisi laba bersihnya ternyata BBYB ini membukukan rugi bersih ya, bahkan ruginya naik dari rugi 264 miliar menjadi rugi 600 miliar atau kerugiannya naik 127%. Kemudian saham selanjutnya yaitu Elo Bank Indonesia atau saham dengan kode emiten BBHI, di mana saham BBHI ini di awal tahun 2022 kemarin sempat menyentuh level 8.550, dan awal tahun 2023 harga sahamnya sudah menyentuh level 1.600, di mana kalau kita hitung dari harga tertinggi sampai sekarang sudah turun 80%. Bahkan di harga sekarang pun secara valuasi masih mahal ya, menunjukkan level PBV 5,5 kali dengan PI rasio 124 kalinya ya. Kita lihat kinerja BBHI secara sepintas. Di sisi pendapatan bunga maupun laba bruto ternyata juga naik signifikan ya, naik dari 245 miliar menjadi 492 miliar untuk periode ya, pendapatan bunga periode kuartal 3 2022. Laba brutonya pun juga naik signifikan dari 131 miliar menjadi 406 miliar. Laba bersihnya sebenarnya juga naik 85 miliar menjadi 209 miliar rupiah. Cuman walaupun kinerjanya naik, tapi ya secara valuasi tetap masih tidak masuk akal menurut saya, karena labanya sendiri 209 miliar, market cap-nya 34 triliun rupiah ya. Jadi menurut saya tetap harga sekarang pun tetap masih mahal. Kemudian saham ketiga ya, saham sejuta umat waktu itu, yaitu saham Bank Jago atau saham dengan kode emiten Arto ya. Dan beberapa hari terakhir ya, beberapa waktu ini dalam 1 minggu terakhir ini ternyata banyak pertanyaan yang datang ke saya tentang yang menanyakan prospek saham Bank Arto ini ya. Padahal ya itu tadi, saham ini hanya naik gara-gara hype semata. Untuk mengharapkan harga saham Bank Arto ini naik ke 19.000 seperti tahun 2020 atau awal tahun 2022 kemarin, ya menurut saya sangat berat ya, sangat berat dan nggak masuk akal ya. Kita lihat di sini harga saham Arto menyentuh level tertingginya di harga 19.850, dan awal tahun 2023 ini harga saham Arto berada di level 2.560, yang dimana ketika kita ya misalkan kita beli di pucuk dan kita tidak jual sampai sekarang, kita masih hold ya, kita
kemungkinan sudah floating loss 86,9%. Bahkan di harga sekarang pun valuasinya masih mahal dengan PBV 4,3 kali dengan PI rasio 656 kali ya. Ya, ini sekilas kinerja dari saham Bank Jago, saham dengan kode emiten ARTO, posisi kuartal 3 2022, di mana dari sisi pendapatan bunga maupun pendapatan bunga bersih naik ya, naik sekitar 200%. Laba bersihnya pun juga naik dari rugi 32 miliar menjadi laba 40 miliar atau naik 224%. Tapi sekali lagi, dari sisi market cap maupun laba bersihnya tetap tidak masuk akal. Jadi ketika kinerja bagus, ya tidak berarti kita tetap beli walaupun harganya mahal ya. Laba 40 miliar untuk market cap 35 triliun yang menurut saya juga masih kemahalan. Kemudian saham selanjutnya ada saham Bank Aladin Syariah atau saham dengan kode emiten bank, yang dimana waktu itu pernah kita bahas juga ya di video di dalam channel YouTube The Investor ini, yang dimana waktu itu produknya saja belum ada tapi harga sahamnya tetap sudah naik ya. Harga saham bank di tahun 2021 kemarin sempat menyentuh level 4040 dan awal tahun 2023 harga sahamnya sudah menyentuh di level 1255, yang artinya kalau kita hitung dari level tertingginya sampai sekarang, harga saham dari bank ini ya sudah turun 68,5%. Secara PBV pun juga masih mahal ya, 9,1 kali dengan PI rasio minus 94 kali. Kita lihat kinerja dari saham Bank Aladin ini secara tahunan, karena kebetulan untuk Bank Aladin ini sudah merilis LK full year-nya, di mana dari sisi pendapatan bunga maupun laba brutonya ini juga naik signifikan, naik 100%, dan laba bersihnya pun ya cuman sayangnya untuk laba bersih ternyata justru kerugiannya naik dari rugi 60 miliar menjadi rugi 146 miliar atau turun 141%. Kemudian saham selanjutnya yaitu saham Agro atau saham Bank Raya Indonesia, di mana waktu itu saham Agro ini juga digadang-gadang sebagai bank digital ya, bank digital anak dari BBRI ya. Saham Agro pernah dihargai di level 2.800 di tahun 2021 kemarin, dan di awal tahun 2023 ini harga sahamnya sudah menyentuh Rp404, artinya sudah turun 85,9% dari level tertingginya. Secara valuasi saat ini Bank Agro ini ya, atau saham Agro ini memiliki valuasi 2,9 kali dengan PI rasio 872 kalinya. Kita lihat secara kinerja, kebetulan untuk Agro ini juga sudah merilis LK full year-nya, di mana pendapatan bunganya turun ya, turun 21%. Jadi ini berbeda dengan saham-saham bank digital sebelumnya. Untuk Agro ini justru turun. Pendapatan bunganya turun dari 1,2 triliun menjadi 778 miliar rupiah, dan pendapatan bunga netonya atau laba brutonya ini juga turun dari 656 miliar menjadi 514 miliar rupiah. Kemudian di sisi laba bersihnya yang menarik adalah untuk Agro ini kenaikannya cukup signifikan. Dari rugi 1,8 triliun di tahun 2021 dan akhirnya di tahun 2022 kemarin labanya naik dari rugi 1,8 triliun menjadi laba 32 miliar rupiah atau naik 101%. Dan menjawab pertanyaan teman-teman sekalian, bagaimana dengan prospek saham-saham bank digital? Apakah harga sahamnya bisa naik seperti tahun 2021 lagi? Kalau menurut saya pribadi, ya itu tadi ya, sangat berat, dan kita tidak bisa mengharapkan harga sahamnya akan kembali seperti tahun 2021 kemarin. Kenapa? Karena hype-nya sudah selesai. Oke, itu tadi sekilas mengenai boncosnya saham-saham bank digital. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.